Salam dalam kasih Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, Yesaya 24 ayat 5 dan 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Tema akibat merusak alam. Ketika mengalami bencana alam, banjir, hujan, angin, apalagi kita saksikan longsor di mana-mana, ada perasaan takut. Kerusakan bumi seringkali merupakan dampak langsung dari keserakahan pelanggaran manusia terhadap hukum alam yang telah ditetapkan. Manusia tidak lagi ingat apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika Tuhan beri mandat menjaga alam, manusia melanggarnya. Itulah sebabnya Yesaya ingatkan konsekuensi dari manusia melanggar janji atau undang-undang hukum alam yang ditetapkan Sang Pencipta. Manusia serakah mengambil sesuatu dari alam tanpa memperbaikinya. Di Sumba lagi marak dengan tambang emas. Kita senang apalagi harga emas naik. Tapi setelah kita mengeruk bumi, adakah sesuatu kita lakukan? Ada janji pemulihan bagi alam yang rusak. Namun syaratnya kita perlu bertobat, berhenti dari cara hidup yang merusak, dan mulai kembali merawat apa yang telah dipercayakan. Bencana mengingatkan manusia konsekuensi dari perbuatan manusia melanggar mandat Allah. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup memenuhi ketamakan satu orang. Kerusakan alam seringkali menjadi cermin dari krisis empati dan tanggung jawab manusia. Ketika melihat lingkungan di sekitar kita mulai kehilangan keseimbangan, baik karena eksploitasi berlebihan maupun pembiaran, perlu ada waktu sejenak untuk berenung dan menentukan langkah nyata kita. Berhenti memandang alam hanya sebagai komoditas atau sumber daya yang bisa dikuras habis. Bersikap kritis terhadap aktivitas industri pertambangan yang merusak lingkungan tanpa rencana reklamasi yang jelas. Alam adalah rumah besar yang kita tempati bersama. Ketika rumah itu rusak, tidak ada lagi tempat kita bernaung. Mulai melakukan satu kebaikan kecil untuk bumi setiap hari. Untuk masyarakat kecil yang merusak alam demi bertahan hidup. Pendekatan yang dikedepankan harusnya pembinaan dan solusi pengembangan ekonomi kecil, bukan langsung pidana. Investor besar harus tunduk pada pengawasan tanpa adanya main mata atau perlindungan politik. Menjalankan tugas berdasarkan bukti lapangan, bukan berdasarkan pemilik modal. Aparat tidak boleh menjadi alat bagi investor untuk mengkriminalisasi warga atau masyarakat. Ingat mandat Tuhan dan ingat konsekuensinya. Bumi adalah titipan Tuhan, bukan warisan yang bisa kita habiskan sesuka hati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta alam, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberi kami kesempatan di bumi ini dan memberi mandat dan tanggung jawab. Ajar kami untuk melihat keagungan Tuhan. Ajar kami melaksanakan mandat Tuhan memelihara bumi, merawat bumi ini. Dan biarlah kami bertanggung jawab atas alam. Kalau selama ini kami telah merusak alam demi kepentingan dan keserahan kami, ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami disadarkan ketika bencana terjadi di mana-mana, supaya kami melakukan tanggung jawab kami, melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami, merawat bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati pendengar sabda Tuhan untuk kami merawat kehidupan, memelihara alam. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.